Kayaknya kantor ini lumayan bagus. Kedap suaranya pasti oke banget. Punya anak apanya? Keluar. Pergi dari sini. Pura-pura apaan sih? Kecil apanya? Aku kan besar. Kamu buta ya? Panduan pernikahan yang guru kasih juga nggak bagus. Sudah baca? Kalau belum, kasih ke aku buat dibaca. Murid, turun gunung. Hanya dengan menikahi gadis dari keluarga Su dan punya anak kutukan mautmu bisa terpecahkan. Guru, bisa kasih seserahan yang layak nggak? Ah, aku sudah hidup lebih dari 300 tahun dan menikahi banyak istri. Kapan aku pernah keluar uang? Lihat. Baiklah. Aku akan wariskan buku rahasia ini padamu. Perselingkuhan? Salah. Ini yang benar. Potensi. Pergi dan pelajari itu. Guru, 300 tahun ini guru sama sekali nggak sia-sia. Tunggu, murid. Perjalanan ke depan masih panjang dan berat. Aku masih khawatir tentangmu. Biar aku lihat perkembangan kemampuanmu. Katakan, gimana caranya aku bisa bikin dia memecahkan kutukan mautku dan punya anak denganku? Dokter, dan itu kamar VIP? Dokter khusus aja nggak ada. Ayah, si Ethan itu keterlaluan banget. Dia buka mulut langsung minta uangnya. Ditambah 18 barang emas, rumah mewah, sama mobil mewah. Di mana ayah nemu calon menantu ini? Ini bukan calon menantu, ini beban. Apa? Cuma 260.000 dolar? Enggak, itu terlalu sedikit. Harusnya setidaknya 2.600.000 dolar. Dan 18 barang emas nggak cukup. Harus 88. Terus, serahkan perumahan puncak awan itu ke Ethan, dan biarkan dia pilih mobil apa aja dari garasi. Kalau kurang, kita beli lagi. Ayah gila ya? Ethan itu seorang master. Mas kawin ini bukan apa-apa. Clara, kamu harus jaga baik-baik Ethan, dan cepatlah punya anak. Ayah, si Ethan itu cuma bajingan. Ayah mau aku punya anak sama dia? Nggak mungkin. Dokter Su, gawat. Chloe dalam masalah. Apa? Kamu sebenarnya lumayan cantik. Tolong aku. Tolong aku. Untung kamu ketemu aku. Kamu bakal celaka kalau nggak ada aku. Racun embun beku sudah masuk ke tubuhmu. Pertama, aku akan pakai sentuhan penyembuhku untuk memijatmu. Lalu, dengan akupunktur dewa, aku akan mengusir racun embun beku itu keluar dari tubuhmu. Tahan saja, kaki rematikmu itu cukup parah. Napas itu harganya 5 dolar. Yin dan yang bertransformasi dan mengalir, dan Qi bersirkulasi dalam siklus, dari kekosongan, yang tertinggi muncul, dan jarum dewa menggeser kosmos. Naik, turun. Kamu ngapain? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Aku lagi coba nyelamatin kamu. Kamu. Lihat kamu sekarang, rambutmu berantakan semua. Babi aja nggak mau lihat 2 kali. Beneran? Kamu udah pingsan? Baiklah, biar aku selesaikan jarum terakhir ini.
Ethan. Dasar mesum. Ethan. Dasar mesum. Mesum? Maksudmu apa? Aku sedang merawatnya. 1 jarum lagi. Tahan. Kamu pikir aku tidak melihat? Kamu memegang kain lap, duduk di pangkuan Chloe, dan kamu bilang itu perawatan? Betul, itu benar-benar mesum. Lepaskan dia sekarang. Apa yang kamu lakukan? Dan kamu bilang diri kamu dokter? Kamu sangat lemah? Kenapa kamu tidak merawat diri sendiri dulu? Maksudmu apa? Security. Ethan, aku peringatkan kamu, ini adalah korporasi Zenith, ketua. Jika ada sesuatu terjadi padanya, bahkan keluarga Davis tidak akan bisa melindungimu. Sudah aku bilang, aku merawatnya. Dia menderita racun embun beku yang menyerang jantungnya. Aku hampir melakukan penyegelan jarum, dan kemudian kamu semua masuk. Lucu sekali. Anak kecil. Biar aku beritahu kamu sesuatu, aku dari Harvard Medical School, pemegang gelar Master Double, dan dokter yang merawatnya. Chloe jelas mengalami shock karena kegagalan kardiopulmonal. Kegagalan kardiopulmonal. Timon, bagaimana kamu mendiagnosis? Metode kamu apa? Bukan kamu. Sangat tidak sopan. Clara, siapa orang ini, sebenarnya? Kenapa dia datang untuk membuat masalah di rumah sakit kita? Dia hanya seorang bajingan. Tidak. Bajingan, dan mesum. Sayang, jika kamu akan mengatakan itu, aku akan memberikan kamu akupunktur malam ini. Kamu. Sayang. Sayang, apa? Siapa yang kamu panggil sayang, tidak tahu malu. Apa masalahnya memanggil kamu sayang? Jika kamu suka mendengarnya, aku bisa memanggil kamu itu juga. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah calon suami yang Tuan Davis perkenalkan ke Clara, kan? Bagaimana dia menemukan orang kampungan seperti ini? Tidak bermaksud menyinggung, Clara, tapi dia jelas tidak cukup baik untuk kamu. Dia baru saja mengganggu Chloe secara publik. Sekarang kita harus hubungi polisi. Panggil polisi. Ethan, demi ayahku, pergilah dari sini. Tidak, Timon. Sayang, aku bahkan akan melepaskan seserahan itu. Ayo pulang dan punya anak saja. Ini bukan soal seserahan. Sudah kukatakan sebelumnya, dengan caramu bertindak, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Mengerti? Nak, jangan coba-coba melawan yang di atasmu. Kau cuma pantas main lumpur di gunung sana. Aku lulusan luar negeri yang elit, dan teman sekampus Clara. Hanya aku yang pantas untuk Clara. Paham? Timon, hati lemahmu. Maksudmu apa? Karena kentutmu gila-gilaan. Hah? Cukup. Tak perlu lagi bicara denganmu. Sayang, nyonya ini hanya butuh 1 tusukan terakhir. Kalau tidak, racun embun beku akan berbalik menyerang, dan dia akan tamat. Jangan nakut-nakuti kami. Ketua Song mengalami syok karena gagal jantung dan paru-paru. Dalam situasi ini, yang dia butuhkan hanyalah suntikan Chlorotex untuk kembali normal. Chlorotex? Timon, itu antibiotik yang kuat. Racun embun beku sedang mengamuk sekarang. Kalau kau menyuntik itu, api dan es akan bentrok, dan dia akan mati. Clara, kurasa dia hanya berusaha menarik perhatianmu. Kalau dia terus buat masalah seperti ini, aku tak bisa menolong ketua. Apa kau yakin 1 suntikan Chlorotex akan menyelamatkannya? Clara, kau harus percaya padaku. Orang ini cuma omong kosong. Begitu aku beri ketua Song suntikan Chlorotex, dia akan segera kembali normal. Timon, apa aku mencabut kejantananmu? Kenapa kau bertingkah seperti perempuan? Biar ku masukkan kembali. Apa yang ditunggu? Biar saya kembalikan untukmu. Dengar, memangnya kamu kenapa? Kamu baru saja melecehkan Chloe di depan umum, dan sekarang kamu menghalangiku menyelamatkannya? Apa maksudmu sebenarnya? Aku peringatkan kamu. Rumah sakit ini milik keluarga Davis. Clara yang bertanggung jawab di sini. Kalau ada apa-apa dengan Chloe selama dia di sini, reputasi rumah sakit Davis akan hancur berantakan. Hanya karena Clara tidak mau menikah denganmu, bukan berarti kamu boleh menyimpan dendam dan berusaha menjatuhkan keluarga Davis. Ethan, kalau kamu terus membuat masalah, aku akan panggil Satpam. Baiklah, aku pergi. Aku pergi, oke? Tapi jarum yang terakhir itu, jangan pernah dicabut. Dan jangan berikan Chlorotex. Kalau diberikan, dia akan langsung meninggal. Masih belum pergi juga? Satpam. Satpam, sudah, cukup dengan Satpam. Satpam itu bapaknya kamu? Kalau terjadi sesuatu, ingat, jangan cari aku. Minta tolong, aku lebih dulu jadi cucumu. Setuju. Aku akan menunggumu datang mencariku.
sayang, sampai nanti malam. Pergi sana. Clara, jangan turun ke levelnya. Mari kita cabut dulu jarum-jarumnya dari tubuh Chloe. Apa-apaan ini? Kacau sekali. Cepat, Chloe adalah CEO Korporasi Zenith. Kalau ada apa-apa dengannya di rumah sakitku, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kalian harus pastikan keselamatan Chloe. Tinggal lihat saja. Wah, dalam banget. Lucu apa? Kamu meremehkan kekuatan tanganku yang guntur. Keluar. Direktur, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Cuma buat mencabut jarum. Kok susah banget sih? Clara, anak itu. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Jarumnya masuk sampai ke sumsum tulang. Dia untuk sementara baik-baik saja, tapi kalau ada yang salah, anak itu pembunuhan. Jarumnya masuk ke sumsum tulang? Kamu serius? Tidak. Terlalu memalukan terus-terusan menari kayak gini. Aku sama sekali nggak boleh biarkan Clara lihat betapa lemahnya aku. Untuk jarum-jarum yang lain, kita biarin aja di sana. Sebagai bukti. Yang paling penting sekarang adalah memberinya suntikan Chlorotex. Hei kamu. Siapkan 1 dosis untukku. Siap. Tinggal lihat saja. Kurang dari 5 menit, tanda vital Chloe akan normal kembali. Itulah kekuatan sains. Ya, Ada apa? Suhu Chloe turun. ini. Kok bisa begini? Mungkin dosisnya kurang. Aku akan berikan suntikan lagi. Lee, Suntikan lagi? Tapi jarum yang terakhir itu jangan dicabut, dan jangan pakai Chlorotex. Kalau kau lakukan, dia bisa langsung mati. cepat. Ini persis seperti yang diperingatkan Ethan. Tunggu. Apa kamu yakin gejala Chloe bukan karena obat ini? Clara, kau tidak percaya padaku? Kondisi Chloe pasti gara-gara anak itu yang main-main dengan jarum. Aku ini dokter. Apa yang terjadi? Direktur, Ku dengar Chloe dalam masalah. Direktur Liu, akhirnya Anda datang. Siapa yang memasang jarum-jarum ini di Chloe? Direktur, dia cuma orang kampungan. Dia memaksa Clara menikah dengannya, jadi dia sengaja datang ke sini untuk cari masalah. Hanya untuk cari perhatian. Lihat saja apa yang dia lakukan pada Chloe dengan akupunktur katanya itu. Benar-benar berantakan. Syukurlah, aku datang tepat pada waktunya dan memberi Chloe Chlorotex. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi padanya. Dasar bodoh. Kau memberi Chloe Chlorotex. Ya? Terus kenapa? Ini benar-benar gila. Ini. Apa kesalahanku, Direktur? Ini bukan gagal jantung dan paru-paru. Ini jelas sindrom dingin ekstrem. Memberinya Chlorotex sama saja dengan membunuhnya. Bukankah kau berjanji menjamin keselamatan Chloe? Aku. Cukup dengan aku. Jarum akupunktur pada Chloe sedang mengatur energi vitalnya. Tapi kau mencabut salah satunya, lalu kau memberinya suntikan Chlorotex. Dalam setengah jam, Chloe pasti akan mati. Jika Chloe mati di rumah sakit kita, itu akan menjadi bencana. Seluruh Davis Medical Group akan berada dalam masalah besar.
Dan kau juga tidak akan lepas dengan mudah. Direktur? Direktur, kumohon, selamatkan dia. Direktur, aku tidak bermaksud begitu. Mengingat kondisi Chloe saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hanya orang yang tadi melakukan akupunktur itu yang bisa mengobatinya. Nona Davis, jika kau ingin menyelamatkan reputasi Davis Group, kau harus membawa kembali ahli akupunktur itu ke sini. Jadi pria itu, Ethan benar-benar menguasai pengobatan. Apa yang kau tunggu? Ikut denganku dan bawa Ethan kembali. Ayo. Baik, ayo, segera. Lihat, lihat. Ethan, cepat, ikut aku untuk menyelamatkan seseorang. Siapa yang perlu diselamatkan? Aku lagi ngobrol dengan dua cewek ini, dan lagi asyik-asyiknya. Kami lagi bahas keajaiban medis. Kalian lagi bahas apa? Chloe sekarat. Tapi kan kamu ada di sini. Timon, bukannya kamu lulusan Harvard? Bukannya kamu orang hebat dari luar negeri? Bukannya kamu seharusnya serba bisa? Ayo, selamatkan dia kalau begitu. Ethan, kami salah menilai kamu tadi. Tolong jangan marah. Dekan Liu bilang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Chloe. Aku mohon padamu, oke? Sekarang ingat aku, sekarang baru nempel ke aku. Begini caranya minta tolong. Lalu bagaimana caranya aku harus memohon? Soal kita bikin bayi, haruskah kita masukkan ke agenda? Kamu, di saat seperti ini, kamu masih mikirin hal semacam itu, kamu memanfaatkan keadaan ini. Baiklah, aku tidak akan memanfaatkannya. Kalau begitu biarkan dia mati. Ethan, kamu tidak punya malu? Ini soal hidup dan mati. Dan kamu malah memakainya sebagai alat tawar? Kalau kamu tidak mau, ya sudah, lupakan saja. Ayo lanjut ngobrol. Kalau orang ini tidak mau pergi menyelamatkan Chloe, nama baik keluarga Davis akan hancur. Ethan, bikin bayi? Itu tidak mungkin. Sebutkan syarat lain. Selain itu, aku akan pertimbangkan. Aku tidak minta kamu melakukannya di sini. Sekarang juga, melihat betapa kasihannya kamu, baiklah, syarat lain kalau begitu. Pertama, panggil aku sayang. Ulangi, Panggil aku sayang. tahan, Clara. Kamu harus menahannya. Panggil aku begitu, dan aku akan menyelamatkannya. Sayang, Apa? sayang, Tidak ada perasaan sama sekali. Lagi? sayang, 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 sudah senang sekarang? Nah, baru seperti itu, sekarang pergilah selamatkan dia. Masalahnya sudah selesai. Tapi aku belum selesai denganmu. Apa maksudmu? Saat kamu mengusirku tadi, apa yang kamu katakan? Aku bilang, Ethan, jangan memaksakan. Kalau kamu benar-benar ingin menikahi Clara, seharusnya kamu cepatlah menyelamatkannya, daripada mencari-cari kesalahan denganku atas setiap hal kecil. Aku tidak memaksakan. Tapi jika gadis di ruang VIP itu, jika kecantikan itu mati, keluarga Davis paling-paling menderita pukulan pada reputasi mereka. Tapi kamu selesai? Kalau begitu katakan padaku, Ethan, apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu pergi menyelamatkannya? Panggil aku kakek. Jika nanti terjadi sesuatu, ingat, jangan datang mencariku. Kumohon, aku cucumu. Bagus, aku akan menunggumu, kembali merangkak. Kakek, Apa? Hanya itu yang kamu punya? kakek. Sekarang karena aku kakekmu, lalu siapa ini bagimu? Kamu bercanda? Itu benar-benar kejam? Kalau begitu, keluarkan, dengar. Aku sudah mengejar Clara sejak kuliah, bertahun-tahun ini. Dan apa yang aku dapat, dianggap seperti sampah. Benar-benar lucu. Katakan, Nenek. Hah? Nenek. Kamu harus menjawab. Baik, karena cucuku memohon kepada kakeknya, kalau begitu, kakek akan menanganinya. Tunggu sebentar. Ini, ambil ini. Ini akan membantu. Ayo. Clara dan Timon masih belum membawa dokter itu kembali. Direktur, mengingat kondisi Chloe, bahkan jika dokter ajaib itu muncul, aku khawatir. Chloe. Oh, Chloe, kamu. Chloe. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kami seperti ini? Ini adalah saudara kakak dari suami Chloe yang telah meninggal. Pemegang saham kedua terbesar dari korporasi Zenith, Arthur,
Tetapi aku mendengar Arthur dan Chloe tidak akur. Jadi mengapa dia melakukan tindakan berkabung untuk Chloe sekarang? Dia hanya berpura-pura. Arthur. Chloe tidak mati. Apa? Dia masih hidup? Apa? Kenapa dia belum mati? Ada apa dengan rumah sakit kalian? Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja saat masuk. Bagaimana bisa dia jadi seperti ini? Arthur, kasusnya unik. Racun embun beku sudah menyerang jantungnya. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Semua? Kurasa kalian hanya tidak kompeten. Chloe? Nasibmu sangat tragis. Cukup, hentikan perawatannya. Setengah mati seperti ini adalah siksaan. Sakit sekali. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Chloe. Arthur, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menjemput dokter ajaib itu. Dia akan segera tiba. Dia akan baik-baik saja. Baik-baik saja? Baik-baik saja? Bagaimana aku bisa menguasai korporasi Zenith? Sudah berakhir. Tidak ada detak jantung. Inikah yang kamu sebut akan baik-baik saja? Akhirnya mati. Saat kau menikahi kakakku, kau bahkan tidak pernah menyempurnakan pernikahan. Kakakku meninggal, tapi dia memberikan semua warisannya dan perusahaan itu padamu. Kenapa? Arthur, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Mohon terima belasungkawa kami. Belasungkawa. Ucapan belasungkawa, apanya? Oh, Chloe. Kau menderita. Saat kau sampai di sisi sana, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menjaga baik-baik korporasi Zenith kita. Dia benar-benar datang dengan persiapan. Pergilah dengan tenang dan temui kakakku yang menyedihkan itu. Korporasi Zenith adalah milikku. Berapa banyak yang kamu minum? Sampai mabuk seperti ini? Dia bahkan belum mati, dan kalian sudah bertengkar soal warisan? Arthur, ini rumah sakit. Dengan pasien masih tidak sadar, kita harus melindungi haknya untuk persetujuan yang diinformasikan. Jadi kamu dari keluarga Davis. Kamu yang mengelola tempat ini, benar? Aku bahkan belum mengejarmu, dan kamu sudah menggurui aku? Arthur, tolong minggir. Kita perlu menangani Chloe segera. Penanganan apa? Dia sudah meninggal. Apa? Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku di sini. Kalian membunuhnya, dan sekarang kalian bahkan tidak membiarkan aku mengambil kembali yang menjadi milik keluargaku. Chloe dibawa ke sini dalam kondisi baik-baik saja, dan sekarang dia tiba-tiba mati. Aku akan menuntut kalian. Aku akan membongkar kalian. Hari ini, tidak hanya akan aku dapatkan saham Chloe, tapi aku juga akan menjatuhkan keluarga Davis. 2 target sekaligus. Kita sudah tamat. Semua merendahkan diri itu sia-sia. Aku bilang tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Terburu-buru apa? Kamu buta ya? Gak lihat jantungnya udah berhenti. Nak, apa kamu yang barusan pakai akupunktur dewa ke Chloe? Iya, aku. Aku pakai akupunktur dewa buat nutup meridian vitalnya. Tapi si brengsek ini, Timon, dengan teganya mencabut salah satu jarumnya. Sekarang racun embun bekunya malah berbalik menyerang. Dia sekarat. Kalau Chloe masih ada sedikit napas, mungkin akupunktur dewa masih bisa nyelamatin dia. Tapi sekarang jantungnya udah berhenti total. Kayaknya. Udah gak mungkin. Di depan Arthur, aku sama sekali gak boleh ngaku kalau Chloe mati gara-gara aku. Arthur, akupunktur sembarangan anak inilah yang bunuh Chloe. Aku kan dokter penanggung jawab Chloe. Aku lagi berusaha nyelamatin dia, tapi anak ini yang ngacauin. Anak inilah yang mau bunuh Chloe. Wajar aja dia mati. Timon gak punya malu ya? Kan jelas-jelas kamu yang kasih Chloe suntikan itu sampai jadi begini. Clara, gimana bisa kamu bantu orang luar bohongin Arthur? Jarumnya masih di tangannya. Kamu gak tahu malu. Arthur, kamu harus hukum penjahat ini. Bales dendam buat Chloe. Timon, di luar tadi, kamu antusias banget panggil aku, kakek. Sekarang dia muncul, langsung berbalik nyerang aku, ya? Jadi siapa sih ular aslinya? Sayang, denger ya, cewek cantik ini cuma kena racun embun beku. Detak jantungnya cuma ditekan sementara. Begitu aku bertindak, dia bakal hidup lagi. Apa? Ethan, kamu benar-benar bisa menyelamatkan Chloe? Siapa tahu kalau orang ini berkata jujur, tapi saat ini, kita tidak punya pilihan selain mencoba. Anak muda. Walaupun kamu tahu akupunktur dewa, jantung Chloe sudah berhenti. Kamu yakin bisa menghidupkannya kembali? Aku akan melakukan prosedurnya. Perhatikan dan pelajari. Bos Arthur,
Ini dia dokter ajaib yang kami temukan. Dia pasti bisa menyembuhkan Chloe. Dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia cuma seorang pengemis yang harganya kurang dari $200. Kamu menyebut, dia, dokter ajaib, Chloe sudah diambang kematian. Kamu pikir bisa menghidupkannya kembali? Bukan tidak mungkin. Anak kecil, kamu cuma bisa omong doang. Wanita ini sudah mati, cukup, berhenti ngomong kosong. Kamu, pergi ambilkan aku surat kematiannya, sekarang. Biar ku kasih tahu. MB, kalau kamu menunda pemakaman Chloe, aku akan kubur seluruh keluargamu bersamanya. Wah, beraninya kamu bicara seperti itu pada kakak iparmu? Biar ku kasih tahu, kalau kamu masih pakai nada bicara seperti itu lagi, aku akan mengirim kalian dan Timon pergi, dan mengembalikan kalian ke Afrika. Kamu memberi julukan lagi pada orang. Arthur, bagaimanapun juga, kenapa tidak biarkan anak muda ini mencobanya? Racun embun beku itu menghabiskan banyak uangku untuk mendapatkannya. Tidak ada obatnya. Tapi karena keluarga Davis bersikeras mengirimkan kambing hitam, ya biarkan anak ini yang jadi tumbal dan mati karenanya. Keluarga Davis juga tidak akan lepas dari tanggung jawab. Direktur, kalau kamu pikir dia begitu hebat, suruh saja dia yang lakukan. Tunggu, Arthur, kamu benar-benar mengizinkannya mengobati Chloe? Kamu nggak tahu apa-apa. Baru saja, dia berusaha menyerang Chloe, untungnya, aku sampai di sini dan menghentikannya. Dia yang akan mengobatinya hari ini, titik. Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh-nyuruh aku? Aku tidak berani. Arthur, mari kita perjelas satu hal. Kalau dia tidak bisa menyembuhkannya, Maka kepala Timon akan dicabut dan dijadikan bola sepak. Ethan, kamu gila? Kalau aku menyembuhkannya di sini, berarti malam ini kita bisa punya anak. Kamu serius? Kamu masih membahas itu? menjijikan. Kamu, obati dia. Kamu, keluar. Kampungan. Chloe bahkan sudah tidak ada detak jantungnya. Mustahil kamu bisa menyelamatkannya dari gerbang neraka dan membawanya kembali. Bangun. Ada denyut nadi. Jantung Chloe berdetak lagi. Ya Tuhan, dia benar-benar menghidupkannya kembali. Ini keajaiban medis. Orang ini luar biasa. Dia masih hidup. Kamu membuatku kaget. Dekan Liu, apa yang terjadi? Chloe, jantungmu berhenti. Kamu hampir mati. Kamu sudah tiada. Tidak ada detak jantung, 2 jarum, dan kamu hidup kembali. Apakah ini cuma sekadar sembuh sementara? Sepertinya aku masih hidup. Kamu terlihat kecewa. Dia benar-benar baik-baik saja. Itu aneh. Jangan konyol. Chloe, aku hanya khawatir tentang korporasi Zenith kita jika ditinggal tanpa pemimpin. Kamu sudah sadar sekarang. Akhirnya aku bisa tenang. Banyak yang harus dikerjakan di perusahaan. Aku akan pergi sekarang. Minggir. Terima kasih banyak. Umbaa, bawa Timon kecilmu itu. Timon, kamu boleh tetap hidup. Direktur Liu, kali ini, terima kasih sudah menyelamatkanku. Chloe, bukan aku yang menyelamatkanmu tadi. Yang menyelamatkanmu adalah pria ini, Dr. Ethan. Kamu. Kamu mau apa? Kamu lagi ngapain? Aku mau menyelamatkanmu. Kamu. Lihat dirimu. Berantakan sekali. Babi aja nggak mau lihat 2 kali. Kali ini, kamu nggak mungkin masih mengira aku preman, kan? Dr. Ethan, kamu lucu sekali. Aku salah menilaimu sebelumnya. Aku berutang terima kasih karena kamu menyelamatkan nyawaku. Jangan sungkan. Tapi saat ini, racun embun beku di tubuhmu sudah menumpuk terlalu banyak. Kamu butuh beberapa kali perawatan lagi. Lalu aku harus bagaimana? Begini saja. Aku akan mempekerjakanmu dengan gaji besar sebagai dokter pribadiku. Dengan keahlianmu,
Aku pasti akan memberimu kompensasi yang sangat besar. Apa? Dokter pribadi? Ada apa, Clara? Tidak. Bukan apa-apa. Cuma, menurutku, untuk Chloe memiliki orang ini sebagai dokter pribadinya kurang tepat. Memang sih orangnya menyebalkan, tapi secara teknis, dia adalah calon menantu pilihan ayahku. Dia jadi dokter pribadi Chloe. Masuk akalnya di mana? Memangnya kenapa kalau kurang tepat? Dia menawarkan kesempatan bagus untuknya, tentu saja dia harus menerimanya. Bukankah begitu? Oh, Dokter Ethan adalah orangnya Clara. Pantas saja, dia sangat hebat. Ah, lupakan saja. Aku harus pulang. Harus punya anak dengannya, kalau tempatmu, kurang nyaman buatku. Jangan ngomong sembarangan. Siapa istri kamu? Kamu baru saja memanggilku sayang? Kedengarannya wajar saja bagiku. Tidak, aku tidak. Karena Nona Davis di sini tidak menginginkan Dokter Ethan, maka kurasa aku tidak akan menahan diri lagi. Kamu tahu, Dokter Ethan di sini, dia asyik, dan dia bisa menyembuhkan orang. Aku sangat tertarik padanya. Dokter Ethan, jadi, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Mempertimbangkan apa? Orang tua itu bilang untuk menghilangkan kutukan mautku, aku harus punya anak dengan Clara agar berhasil. Aku akan menuliskanmu beberapa resep herbal. Kamu bisa urus sendiri di rumah. Lalu aku akan memberimu pijatan, oke? Aku akan memberimu sambutan yang sangat hangat. Tapi kamu harus datang sendirian, oke? Tentu saja, sendirian. Terlalu banyak orang hanya akan merepotkan. Brengsek, masih bermimpi menikahiku? Mimpi saja. Tunggu. Sayang. Di luar dingin. Tunggu, sayang. Sudah mulai gelap. Dan dingin sekali, mau kemana kamu? Ayo, pulang, buat anak atau apa gitu. Buat anak, mimpi kali. Bukannya kamu seharusnya di tempat Chloe untuk mengobatinya? Ya, silakan saja pergi. Waktu yang tepat untuk membicarakan punya anak dengannya. Tunggu. Aku. Tunggu, bukannya Tuan Davis bilang aku harus pulang bersamamu? Clara, di mana dia? Kenapa dia lama sekali membawa Ethan kembali? Aku sangat khawatir. Dengar, apa yang membuatmu tiba-tiba memutuskan mencari suami untuk Clara dan terburu-buru sekali? Sebenarnya siapa sih orang ini? Kamu tidak tahu. Ethan bukan pria biasa. Tentu saja aku cemas. Kalau kita tunggu terlalu lama, bagaimana kalau Ethan tidak mau menikahi Clara? Lalu kita harus bagaimana? Ethan. Omongan apa itu? Clara kan tidak kesulitan mencari suami. Oh, iya. Julian baru saja menelepon. Katanya dia baru pulang dari luar negeri. Dia akan berkunjung nanti. Julian, suruh anak itu datang lain kali. Kita akan menyambut Ethan dengan baik malam ini. Jangan. Keluarga Haris dan keluarga kita dulu sangat dekat. Lagi pula, Clara dan Julian adalah teman masa kecil. Ikatan itu harusnya lebih baik daripada si Ethan itu. Dekat? Kamu bicara apa? Dulu kita sering membantu keluarga Haris. Sekarang mereka sudah menjadi keluarga terpandang di Jiangzhou, dan bahkan bergabung dengan kamar dagang Apex. Tapi mereka malah menjauh dari kita. Bukankah jelas mereka memandang rendah kita? Bukankah itu karena Clara terus menolak pendekatan Julian? Kalau tidak, Julian tidak akan pergi ke luar negeri. Omongan apa itu? Hanya karena Clara kita menolak si anak He itu, dia langsung memutuskan hubungan dengan kita. Begitu saja? Tidak ada ikatan pernikahan. Ditambah, kamu kemudian hampir tidak berhubungan dengan keluarga He. Wajar saja kita jadi renggang. Dengar, sekarang Julian sudah kembali. Clara harus lebih sering bergaul dengannya. Kalau mereka bisa menikah, keluarga Haris bisa membantu keluarga kita bergabung dengan kamar dagang Apex. Tidak. Tidak mungkin. Clara hanya akan menikahi Ethan. Davis, sekarang kamu berani melawan aku. Dengar, kecuali orang yang kamu temukan lebih hebat daripada Julian. Sebagai ibunya, aku tidak akan pernah setuju. Kamu. Ibu, ayah, kalian berdua bertengkar tentang apa? Ibu, ayah, ada apa teriak-teriak? Ethan ada di sini. Silakan duduk. Ayah, kenapa ayah jadi sangat ramah padanya? Ethan adalah calon menantuku. Kalian berdua akan menikah besok. Apa? Besok? Kalau gitu, ayah saja yang nikahi dia, aku tidak akan menikah dengannya. Itu perkataan apa? Ethan, anak ini sudah dimanja sejak kecil. Jangan tersinggung, ya? Masa aku memikirkan hal itu? Guru tua berkata untuk mematahkan kutukan maut, aku harus bersama Clara dan punya anak. Dan ini calon suami ideal yang kau temukan untuk putri kita. Betul. Lihatlah Ethan, dia pemuda yang tampan. Dan dia punya selera humor yang bagus, lihat kakinya itu. Dia dan putri kita adalah pasangan yang sempurna.
Pasangan sempurna, di mana? Sebutkan satu hal yang cocok. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tidak seharga $30, dan dia pemalas total. Dia jelas hanya orang kampung dari pelosok. Mereka cocok satu sama lain dalam segala hal. Grace, dengarkan aku. Cukup, cukup. Aku tidak mau dengar satu kata pun lagi. Kau pasti sudah gila mencari suami untuk putri kita seperti ini. Jadi kau Ethan. Aku tidak ingin menyudutkanmu, tapi kau harus tahu tempatmu. Nanti aku akan memberimu uang. Pulang saja ke desa. Dia menakutkan, ayah, Abaikan saja dia. dan aku tadi malah berpikir untuk punya anak dengannya. Anak apa? Jangan ngomong sembarangan. Tuan Davis, Ibu Davis. Dia benar-benar jahat. Hei, teman. Jangan turun ke levelnya. Sebenarnya aku sedang berpikir untuk punya anak dengannya. Punya apa? Sudah, cukup. Tuan Davis, Ibu Davis. Aku pulang. Sepupu, Hei, Julian, ada apa yang membawamu ke sini? Aku sudah menghasilkan sedikit uang dalam beberapa tahun terakhir. Baru saja kembali. Lihat, Julian ada di sini. Silakan duduk. Tuan Davis, Ibu Davis. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Kupikir aku akan mampir untuk menemui kalian berdua. Semoga aku tidak mengganggu. Tidak sama sekali. Julian, apakah kamu akan menetap kali ini? Akan menetap. Senang mendengarnya. Julian, kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Kamu jadi semakin tampan. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan duduk saja tidak bisa dengan benar. Tuan Davis, Ibu Davis, aku kembali lagi. Aku. Untuk mengambil alih bisnis keluarga Haris. Hal kedua. Sejujurnya, aku dulu tidak cukup baik untuk Clara. Tapi beberapa tahun terakhir ini, pengaruh keluarga Haris kami di Jiangzhou telah berkembang pesat. Ditambah lagi, aku telah keluar negeri untuk melanjutkan studiku. Aku berpikir Clara dan aku bisa mencobanya. Julian, aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Clara, dulu kamu menganggap Julian sebagai saudara, tapi setelah bertahun-tahun di luar negeri, dia sudah banyak berubah. Kenapa kamu tidak mengenalinya lagi dan lihat apakah ada percikan? Apa yang kamu katakan? Ethan duduk di sini. Hei, Julian, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku benar-benar minta maaf, tapi Clara sudah bertunangan. Apa? Bertunangan? Dengan si brengsek kecil itu, kan? benar, itu aku. Kami akan punya anak malam ini. Apa? Gigit saja aku? Apa? Dia sudah bertunangan. Dengan brengsek kecil itu, ya? Benar, itu aku. Kami akan punya anak malam ini. Bagaimana dengan itu? Ya, coba saja, gigit aku. Berhenti bicara nonsens. Tepat, kamu anak kecil. Apa yang kamu bicarakan? Julian, jangan kamu mendengarkan nonsens anak ini. Dia hanya orang yang diatur oleh pamanmu untuk Clara. Pernikahan ini, aku tidak akan pernah setuju. Kamu akan setuju, suka atau tidak. Clara hanya bisa menikahi Ethan dan itu final. Kamu, Jadi kamu hanya orang desa dari pedesaan. Apa yang membuat kamu berpikir kamu memiliki kesempatan? Halo? Aku Julian. Baru kembali dari belajar di luar negeri. Halo pantatku, dari sungai apa kamu keluar? Kamu kodok, kamu sangat memalukan. hei, Julian. Namanya Ethan. Jangan anggap dia serius, oke? Ethan, hei, kamu punya sopan santun? Apa yang kamu tahu? Ethan hanya berbeda, itu saja. Orang dengan kaki besar semua seperti ini. Kamu dirasuki atau apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ethan, biarkan aku bertanya ini. Apa yang kamu bahkan lakukan untuk hidup, Ethan? Orang desa. Mencoba mengambil Clara dari aku akan menghancurkan kamu seperti serangga. Hei, Ethan. Aku mau tanya sesuatu, kamu kerja di mana? Kampungan? Kalau kamu coba merebut Clara dariku, aku akan menghancurkanmu. Di mana aku kerja? Nanti kalau aku kasih tahu, kamu bakal terpukau, tunggu saja. Baiklah, aku semua telinga. Di desa, aku juragan desa, di gunung, aku juragan gunung, di air, aku juragan air, dan di hadapanmu, aku juragan bapakmu, bahkan anjing di desa pun minggir kalau lihat aku. Kenapa kamu masih di sini? Aku tidak pernah menyangka Ethan bisa segitu lucunya. Jadi kamu cuma petani ya? Tuan Davis, apakah ini pria yang Bapak temukan untuk dinikahkan dengan Clara? Dan dengan menikahkannya, bukankah Bapak justru mendorongnya ke dalam lubang api? Apa yang kamu tahu? Ethan adalah penerus Orde Medis Mistik, dan dia sangat ahli. Orde medis mistik bagiku terdengar seperti penipuan total. Tuan Davis, di zaman sekarang, di masyarakat ilmiah,
Semuanya menghargai pendidikan, sertifikat, dan semacamnya. Jadi aku penasaran apakah Ethan punya kredensial medis apapun. Pendidikan dan sertifikat, apa gunanya? Bisa menyembuhkan yang salah di otakmu? Dan satu hal lagi, kalau nggak tahan, berdiri saja, jangan ditahan-tahan, nggak sakit tuh wasirnya. Sialan, siapa yang kamu bilang punya wasir? Waktu kamu masuk tadi, bokongmu mengencang semua, dan jalannya kaku, nggak sakit tuh? Jangan ngomong sembarangan. Lihat, kalau nggak sakit, kenapa kamu minum ibuprofen? Jangan ngomong sembarangan. Lihat, kamu tidak kesakitan, kenapa kamu minum ibuprofen? Aku kasih tahu ya, jangan sering-sering minum obat ini, kalau kebanyakan, bokongmu bisa macet. Julian, kamu harus lebih bisa menahan diri. Tuan Davis, Ibu Davis. Ini bukan obat macam itu. Dia ini memfitnahku, tubuhku. Sangat sehat. Tapi Ethan ini, dia memang paham soal obat-obatan. Dasar kurang ajar. Berhenti bicara sembarangan di sini. Ibu Davis, tahu tidak, dulu waktu kecil aku sering sakit kepala. Ini obat migrainku. Julian, aku percaya kamu, Julian. Dia hanya iri padamu. Aku iri sama dia? Aku iri sama bokongnya yang macet? Jangan sok, aku kasih tahu ya. Kalau kamu dokter hebat, punya mobil atau rumah, punya tabungan, Betul. Apa tabunganmu sampai punya sebagian kecil dari uang receh Julian? Julian, abaikan dia. sial, sepertinya aku harus kasih si kurang ajar ini pelajaran yang lebih keras. Clara, kali ini aku pulang. Aku sengaja bawakan untukmu, Tuan Davis, dan Ibu Davis. Hadiah yang sangat spesial. Ini. Clara, ini. Aku pesan khusus di Eropa. Ini liontin kristal. Semuanya dari kristal biru. Kamu akan terlihat sangat memukai kalau memakainya. Apa? Ini benar-benar terbuat dari kristal biru. Ini pasti bernilai jutaan. Jutaan itu bukan apa-apa. Asal Clara suka, aku rela keluarkan berapapun. Kampungan, coba tunjukkan apa yang kamu punya yang bisa lebih bagus dari ini. Katakan, tidak malukah kamu? 10 juta dolar itu bukan apa-apa, yang penting Clara suka, aku rela habiskan berapapun. Orang kampungan, coba bandingkan dirimu denganku, tidak malukah kamu? Julian, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Clara, ini juga cara Julian menunjukkan ketulusannya. Lagi pula, uang bukan masalah baginya. Benar kan, Julian? Benar, aku sudah cari uang di luar negeri beberapa tahun terakhir. Ini semua cuma recehan. Oh, dan ini khusus kubeli untukmu. Gelang zamrud, itu pasti harganya selangit. Julian, kami sudah sangat senang kamu datang berkunjung. Dan kamu bawa hadiah semahal ini. Kamu tidak perlu begitu. Ambil. Terima kasih, Julian. Aku sangat suka. Oh, dan Tuan Davis, ku dengar Bapak sangat suka barang antik dan koleksi, kan? Lihat ini. Aku sengaja dapatkan ini di lelang luar negeri. Ini adalah porselen antik. Ini benar-benar porselen antik. Glazurnya, pola letaknya, sungguh memukau. Tidak mahal, hanya lebih dari 20 juta dolar. Dengan semua hadiah ini, mana mungkin aku tidak bisa menaklukkan Clara? Lihat, inilah bedanya. Sama-sama berkunjung, tapi Julian bawa hadiah bernilai puluhan juta dolar. Dan kamu cuma datang tangan kosong. Dia mengejekku lagi. Ayah. Tumpukan sampah. Kalau kamu, cuma omong doang, ya. Dia mengolok-olokku lagi. Ayah. Cuma tumpukan sampah. Murni sampah. Hadiah-hadiahku ini bernilai jutaan. Dan kamu bilang ini sampah. Jangan asal bicara kalau nggak tahu. Ini dibawa pulang Julian dari jauh-jauh luar negeri. Baiklah. Sudah, semuanya, Ethan. Dia nggak perlu bawa hadiah sama sekali. Kedatangannya ke keluarga Davis adalah hadiah terbaik. Si pecundang ini, sihir macam apa yang dia gunakan pada Tuan Davis sampai Tuan Davis begitu mengaguminya? Kamu ngapain? Taruh itu. Kalau rusak, kamu yang bayar. Guru. Ini pispot guruku. Sial. Kamu sendiri nggak mampu kasih hadiah, jadi kamu ngotot bilang hadiah Julian itu palsu. Ini murni iri hati.
Lihat, ini calon suami bagus yang kamu tentukan untuk Clara. Ethan, apa kamu yakin porselen antik ini palsu? Setelah bertahun-tahun bersama guruku, kau pikir aku nggak bisa menciumnya? Lagi pula, berdasarkan kilaunya saja, bisa tahu ini baru dibakar. Tapi warna glasirnya memang terlihat asli. Tuan Davis, saat melihat sesuatu, jangan cuma lihat permukaannya, harus lihat isinya. Ethan, aku sengaja menawar benda ini di lelang untuk Tuan Davis, dan kamu bilang ini palsu. Mana buktinya? Betul. Menuduh tanpa bukti, kau anggap kami apa? Bagaimana kalau aku bisa buktikan ini palsu? Kalau bisa buktikan, aku makan, sumpah. Dasar rakus. Bagaimana kalau aku bisa buktikan kalau itu palsu? Kalau kamu bisa buktikan, aku akan memakannya. Dasar rakus. Sial, kamu gila. Ethan, kamu ngapain? Ethan, kamu. Kamu benar-benar brengsek. Merusak barang orang lain itu kejahatan. Kamu ngerti nggak? Hah? Vas ini harganya lebih dari 2 juta dolar. Ganti rugi. Cih, kamu kan orang kampungan. Mau bayar pakai apa? Kamu nggak tahu kalau kami lagi syuting di studio? Pasar barang tiruan ada di sebelah sini. Apa kamu baru buru-buru datang dari pasar barang tiruan? Wah, benar-benar palsu. Ini, Sepertinya. Aku terlalu mudah percaya. Kok bisa begini? Mereka janji barang-barang ini bisa disangka asli. Kenapa di dasarnya ada cap barang tiruan murah? ini. Julian pasti juga dibohongi rumah lelang. Ya ampun. Banyak sekali penipu di luar negeri. Masih hangat, ayo, makan. Itu keterlaluan. Gimana caranya aku makan pecahan porselen ini? Sudah, cukup. Semuanya, berhenti bertengkar. Ethan, mungkin kita sebaiknya lupakan saja. Aku akan mendengarkan Tuan Davis. Aku kasih kamu kesempatan ini. Tapi beberapa orang yang mau merebut istriku, sebaiknya berpikir 2 kali. Iya kan, sayang? Ethan, lupakan saja masalah ini. Baik, saya akan mendengarkan Anda, Tuan Davis. Saya akan bantu Anda, tapi siapapun yang mencoba merebut istri saya sebaiknya berpikir 2 kali. Benar kan, sayang? Kamu sombong apa? Saya adalah pewaris keluarga Harris. Kamu cuma orang miskin yang tak berarti. Bisa apa kamu dibandingkan saya? Cukup. Ethan adalah calon menantu saya. Perhatikan nada bicaramu. Dika, Ethan adalah. Lagi pula, kamu sudah bersilaturahmi. Kami masih harus menjamu Ethan nanti. Jadi maaf, saya tidak akan mengantarmu keluar. Tuan Davis, KTT Apex akan segera digelar. Kalau Anda setuju saja untuk membiarkan saya berkencan dengan Clara, saya bisa bantu keluarga Davis bergabung dengan Kamar Dagang Apex. Bisakah dia melakukan itu? Lihat, sudah kubilang. Julian bisa bantu keluarga Davis kita bergabung dengan Kamar Dagang Apex. Mengenai bergabung dengan Kamar Dagang Apex, tidak perlu repot-repot membantu kami. Apa yang kamu katakan? Kamu belum pergi juga? Tunggu saja. Julian, makan malam di sini saja. Julian datang jauh-jauh dari luar negeri untuk mengunjungi kita, dan kamu malah mengusirnya. Sudahlah, jangan bahas lagi soal dia. Dia bawa barang tiruan murah yang cuma bernilai beberapa dolar, lalu dikira barang asli. Beraninya dia? Banyak penipu di luar negeri. Julian cuma tertipu. Lagi pula, Julian bilang dia bisa bantu keluarga Davis kita bergabung dengan Kamar Dagang Apex. Kamu malah tidak mau dibantu. Bu, mengenai Kamar Dagang Apex, serahkan saja pada saya. Kamu bisa apa? Kalau kamu punya cara, keluarga Davis kita pasti sudah bergabung dengan Kamar Dagang Apex sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Dan kamu, pulang saja ke tempat asalmu. Selama kamu ada di sini, keluarga Davis kita tidak akan pernah tenang. Pak, dia mulai lagi. Bukannya cuma soal bergabung dengan Kamar Dagang Apex? Katakan, apa proses untuk bergabung dengan Kamar Dagang Apex mereka? Saya yang akan urus untuk Anda. Yah, dia mengulanginya lagi. Bukankah cuma soal bergabung dengan Kamar Dagang Apex? Katakan saja padaku tentang bergabung dengan Kamar Dagang Apex mereka, prosesnya seperti apa, dan akan kuselesaikan untukmu. HMPH. Kau memang tukang omong besar. Itu Kamar Dagang Keluarga Jiang, yang di seluruh dunia bisnis Jiangsu adalah puncak tertinggi. Kau kira itu seperti pasar tradisional, yang bisa seenaknya masuk? Mau makan apa malam ini? Nanti saat aku ke sana,
Aku akan mampir ke pasar dalam perjalanan pulang dan membelikanmu bahan makanan. Omong doang, tanpa tindakan. Ethan, ini bukan perkara sepele. Untuk bergabung dengan kamar dagang Apex, syarat mutlaknya adalah kamu harus punya produk unggulan. Sayang sekali, Davis Group bergerak di bidang farmasi, tapi selama bertahun-tahun ini, mereka belum mengembangkan satupun obat yang benar-benar istimewa. Bahkan jika kamu punya produk hebat, tetap butuh Presiden Owen untuk menyetujuinya secara pribadi. Presiden Owen itu standarnya sangat tinggi. Biasanya saja hampir mustahil bertemu dengannya, apalagi membuatnya menyetujui sesuatu. Cuma itu? Kukira ada masalah serius. Bukankah cuma soal membuat pil, lalu membuatnya mencapnya dengan stempelnya? HMPH. Membuat pil, kau kira itu seperti menggulung bola lumpur. Itu namanya riset dan pengembangan farmasi. Butuh dana ratusan juta dan tim tingkat atas. Baru ada peluang untuk berhasil. Apa kau mengerti itu? Ibu mertuaku sayang, kalau tidak percaya, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Ayo kita bertaruh. Kalau aku bisa membuat pil ini selesai, lalu membawamu bergabung dengan kelompok cupu ini, maka kau biarkan dia bersamaku. Untuk punya anak dengan istriku, aku masih harus menaklukkan ibu mertuaku dulu. Kalau kau benar-benar bisa melakukannya, aku tidak akan menghalangimu. Bahkan mungkin aku akan memperlakukanmu seperti raja. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa? Tidak bisa? Kalau tidak bisa, aku akan segera berkemas dan pergi. Kalau kamu bisa melakukan ini, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan memuja kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa, Aku tidak bisa? Aku akan langsung kabur. setuju. Kamu sendiri yang bilang. Tuan Davis, Clara, kamu semua mendengar itu. Ethan, tinggalkan saja taruhan ini. Kamu mungkin punya kemampuan, tapi mengembangkan obat itu urusan serius. Jangan khawatir, Tuan Davis. Sayang, setelah aku memasukkan kamu ke kamar dagang Apex, kami akan... Kamu. Bermimpi saja, aku tidak percaya kamu punya kemampuan untuk itu. Kemampuan suamimu jauh lebih besar dari yang kamu pikir. Tunggu saja dan lihat, tunggu sampai aku kembali. Wah, untuk punya anak dan menghilangkan kutukan maut, banyak sekali masalahnya. Baiklah, karena Ethan begitu percaya diri, mari kita semua lihat apa yang bisa dia lakukan. Sudah mulai larut. Semua, mari kita berhenti untuk hari ini. Oh, benar, Ethan, kamu baru turun dari gunung. Kamu pasti sudah lelah. Jangan kita ributkan lagi. Malam ini, kamu bisa tidur di kamar Clara. Ayah, apa yang kamu katakan? Sangat tidak boleh. Sungguh keterlaluan pria dan wanita belum menikah tidur satu kamar. Apa yang kamu teriakan? Keduanya akan menikah juga. Aku tidak peduli. Selama aku tidak setuju, dia bahkan tidak boleh berpikir menyentuh anakku. Mereka tidak akan melakukan apa-apa. Mereka hanya tidur, itu saja. Meskipun villa kami punya banyak kamar, tidak semuanya sudah dibersihkan. Kita tidak bisa menyuruh Ethan tidur di sofa, kan? Aku bisa tidur di mana saja. Selama aku bersama dia, Ethan, kamu. Diam. Orang ini benar-benar menjijikkan. Kalau aku benar-benar membiarkan dia masuk ke kamar saya, aku akan benar-benar dimanfaatkan. Tidak, sangat tidak boleh. Ayah, karena dia baru saja bertaruh dengan ibuku, jadi ini masa percobaannya. Ethan, bukankah kamu baru saja bilang kalau membantu keluarga Davis bergabung dengan kamar dagang Apex itu mudah? Sebelum keluarga Davis bergabung dengan kamar dagang itu, tidak mungkin aku menikah denganmu. susah-susah gampang, ya? Mengembangkan perusahaan dan mengembangkan obat baru itu hampir mustahil, dan melewati Presiden Owen itu seperti masuk ke gerbang neraka. HMPH, ini adalah misi yang mustahil. Mau menikah denganku? Mimpi saja. Jangan harap. Ethan, kalau menurutku, mungkin sebaiknya aku menyuruh pembantu membersihkan kamar tamu dulu. Baiklah, kalau kamu mau main permainan seru, sayang, maka akan kuperlihatkan padamu apa yang bisa dilakukan suamimu. Jangan dekat-dekat aku. Nanti saat waktunya tiba, kamu tinggal mandi bersih-bersih, dan tunggu aku di tempat tidur. Waktu kita sempit dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lagi pula, atasan sudah bilang, mereka ingin kita punya anak. Dasar brengsek. Kamu itu nggak selevel dengannya. Ada kamar tamu di lantai bawah. Cari sendiri. Ethan, aku percaya padamu. Tapi Presiden Owen itu bukan orang yang mudah. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Kalau ada masalah, bilang saja padaku. Jangan khawatir, Paman. Aku bisa menanganinya. Kamar dagang ini bukan apa-apa bagiku, kamu tidur saja. Mau membuat rintangan untukku? Akan segera kuperlihatkan padamu apa yang bisa dilakukan dokter ajaib dari gunung.
Aku spesialis menyembuhkan kesombongan. Santai saja. Aku di sini, kamar dagang Apex ini, aku bahkan gak peduli, tidurlah. Mau pasang rintangan buat aku lagi? Akan kubuktikan nanti apa artinya ketika tabib ajaib turun gunung, yang ahli menyembuhkan segala macam penyakit bandel. Makan saja nggak tenang. Kau coret-coret apa lagi di sana? Aku peringatkan, KTT Apex sebentar lagi dimulai. Kalau kau nggak bisa bantu keluarga Davis masuk ke kamar dagang Apex, pergilah. Jangan jadi penghalang Clara kami. Dasar tukang usil. Baru pagi-pagi, Kau, nyebelin banget sih. Aku hampir selesai, oke? Lihat, Ini resep. Kau lagi nulis novel fantasi? Berapa total biaya semua bahan ini? ini, namanya pil vitalitas. Bukan cuma bisa menyeimbangkan yin dan yang, tapi juga memperpanjang umur. Arasfat, ND, sekeren itu? Jangan ngaco. Kau pikir coretan di kertas bisa jadi produk unggulan? Kurasa kau cuma mau numpang hidup dan mengulur waktu. Mengembangkan obat perlu proses uji coba dan persetujuan yang ketat, bukan sesuatu yang bisa langsung diproduksi, cuma dengan menulis resep sembarangan. Dan meskipun resepmu asli, bahan-bahan dan lini produksi ini bukan hal yang bisa keluarga Davis kami tangani saat ini. kalau gitu, bahan dan lini produksinya aku yang urus. Gimana? Aku pergi dulu, Ethan, mau kemana? mengurus bahan dan lini produksi buat kalian. Kau serius banget ngomongnya? Clara, lihat dia. Kalau ini berhasil, sampai kuda bertanduk. Sudahlah, aku yakin dia cuma omong doang. Masalah kamar dagang Apex, akan kuselesaikan. Kau ada rencana, Clara? Bukan rencana juga sih, obat baru yang pernah kukembangkan dulu kan, kebetulan hari ini adalah KTT Apex, aku mau coba, lihat apakah aku bisa cari mitra kerja sama. Kalau gitu, makanlah. Aku tidak bisa bilang punya solusi, bukannya aku yang mengembangkan obat baru itu dulu, kebetulan hari ini adalah KTT Apex, jadi aku mau coba dan lihat apakah bisa ketemu orang untuk bahas kerja sama. Lalu makan. Dia juga minta aku bantu mengurus tanaman herbal dan jalur produksinya. Mending ke kamar dagang Apex dan cari informasi. Cuma untuk punya anak dengan Clara, gampang buat aku. Siapa? Dokter Ethan, bukannya kamu bilang akan datang ke tempatku untuk obati aku. Kamu tidak lupa, kan? Mana mungkin aku lupa? Sebenarnya aku memang lupa. Baiklah. Kalau begitu, Dokter Ethan, cepatlah datang. Hari ini, dadaku sakit lagi, jadi masih butuh tangan penyembuhmu untuk mengobatinya. Tidak masalah. Nanti aku ke tempatmu dan pijatkan untukmu. Beberapa kali usap pasti langsung sembuh. Kalau begitu aku akan tunggu Dokter Ethan di rumah. Tunggu aku. Pas sekali, aku bisa tanya dia tentang situasi di kamar dagang Apex. Chloe, Dokter Ethan yang kamu sebut itu, benar-benar sehebat itu. Melihatmu seperti ini, jangan-jangan kamu sudah suka padanya. Aku sudah tanya Dekan Liu tentang kemampuan medis Ethan, dan itu benar-benar sudah mencapai tingkat yang ajaib. Waktu itu, kalau bukan dia yang selamatkan aku sudah lama terbaring di peti mati. Daripada bilang aku suka dia, lebih tepatnya aku cuma sedikit tertarik padanya. Kayaknya kamu sudah terlalu lama tidak punya pria, jadi tergila-gila. Aku sudah di Jiangzhou begitu lama, dan lihat semua jenis pria muda berbakat, tapi belum pernah lihat kamu seperti ini. Dia berbeda dengan para sampah di luar sana. Begitu kamu ketemu dia, kamu akan paham. Tidak sampai segitunya, kan? Mungkin kamu cuma naksir dia. Kalau aku, bela diri di atas segalanya. Ya ampun. Chloe. Kenapa pintunya ditutup di siang bolong? Nanti orang mengira kamu sedang menyembunyikan pria di sini. Siapa yang izinkan kalian masuk? Chloe,
Jangan bersikap dingin begitu. Aku cuma dengar kamu sedang tidak enak badan, jadi aku datang. Untuk menengokmu. Kunjungan? Dengan rombongan seperti ini. Aku hampir lupa memperkenalkan. Ini Master Zane. Seorang ahli bela diri yang sangat terampil. Dia juga menguasai seni penyembuhan. Karena kamu tidak enak badan, aku menyuruhnya datang untuk memeriksamu. Aku jamin dia akan menyembuhkanmu dalam waktu singkat. Kamu akan pulih dalam waktu singkat. Hei MPH, kalau seseorang terlalu baik, biasanya dia punya maksud tersembunyi. Langsung katakan. Apa syarat untuk pengobatan ini? Oh, Chloe, jangan terlalu curiga. Tapi, kalau kamu bersikeras ingin berterima kasih. Kalau kamu bersikeras ingin berterima kasih, tanda tangani saja ini. Ayo, ayo. Arthur, kamu mengincar sahamku, kan? Biar ku katakan sesuatu. Aku tidak butuh pengobatanmu. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, keluar. Chloe, perjanjian pengalihan saham hari ini akan ditandatangani, bagaimanapun caranya. Dengar, aku tak butuh bantuanmu. Sementara aku masih merasa dermawan, pergilah. Chloe, perjanjian pengalihan saham hari ini, kau akan menandatanganinya, suka atau tidak. Arthur, apa maksudmu ini? Dulu, kau licik melakukannya. Sekarang kau langsung memintanya terang-terangan. Jadi kau putus hubungan denganku, begitukah? Terus kenapa kalau iya? Kalau bukan karena adik lelaki tersayangku, diranjang kematiannya, menyerahkan perusahaan ini padamu, akankah aku tahan omong kosongmu selama bertahun-tahun ini? Tapi sekali lagi, perusahaan korporasi Zenith adalah target besar. Seorang janda kecil sepertimu, yang menjalankan perusahaan kami tidak aman. Bagaimana kalau begini, kau transfer sahammu padaku, aku bisa minta Master Zan mengobati penyakitmu, dan memastikan kau sepanjang sisa hidupmu terjamin dengan baik. Kalau kau tidak mentransfernya, lalu bagaimana? Jangan buat aku melakukannya dengan cara yang sulit. Kau paham? Kalau kau tidak menandatangani ini, untuk mencari nafkah di masa depan, kau harus menjual dirimu di klub malam. Tentu saja, kalau kau tetap bersama kakakmu di sini, aku akan menjagamu dengan baik. Siapa kau pikir dirimu, berbicara padaku seperti itu? Mia, aku muak denganmu. Kalau bukan karena kau melindungi wanita ini, aku tak akan tahan denganmu selama ini. Biar ku jelaskan. Mundur dan diam saja, kalau tidak, aku akan habisi kalian berdua. Mia, meskipun kau seorang ahli bela diri, di depan Master Zane, kau hanyalah bahan tertawaan. Kukatakan padamu, jangan ikut campur urusanku. Chloe, sudahkah kau putuskan? Kalau kau terus bersikeras seperti ini, aku akan menyuruh Master Zan memberikan pelajaran padamu. Dengarkan, jangan ikut campur. Chloe, sudah putuskan? Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan suruh Master Zane memberimu pelajaran. Anak kecil, hanya latihan beberapa tahun, berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Cukup bicara. Mia, Gerakan kaki yang bagus, menyedihkan. Chloe, inilah perbedaan dalam kekuatan, beraninya kau. Karena kau meminta sendiri, maka aku akan menghilangkan kesombonganmu sampai kau menyerah. Aku sudah lama ingin menangani CEO perempuan dari Jiangzhou. Nah, mencoba menculik wanita di siang bolong, preman zaman sekarang sama sekali tidak berkelas. Dr. Ethan, pergi dari sini. Jadi itu kau? Kalau bukan karena preman ini, aku sudah dapat perjanjian pengalihan saham dari rumah sakit. Pergi? Tidak mungkin. Apa aku terlihat seperti preman bagimu? Kau pikir aku datang dan pergi atas perintahmu? Jadi kalau bukan karena anak ini, aku sudah mendapatkan perjanjian transfer saham di rumah sakit waktu itu. Berhenti di situ. Kau pikir aku preman? Kau pikir aku akan datang dan pergi atas perintahmu? Ada orang lain. Ular. Menyelinap mencuri buah naga. Chloe,
Inikah Dokter Ethan yang kau sebut? Dia terlihat biasa saja. Biasa? Bagaimana sekarang? Pikachu, kau main-main denganku. Main Pokemon? Master, tangkap dia untukku. Arthur, mau bertarung, hadapi aku. Jangan ganggu Pika. Jangan ganggu Dr. Ethan. Sekarang kau yang memberi perintah, terlambat. Tangkap mereka semua untukku. Tidak ada bola. Serang. Tusuk penutup. Jadi kau ahli bela diri. Tidak menyangka anak muda sepertimu punya keahlian yang nyata. Kau pasti sudah mencapai ambang batas ahli tenaga eksternal. Kelompok berikutnya, kau kira Master Zane itu siapa? Dia ahli bela diri. Kau pikir bisa ganti-ganti begitu saja? Di hadapan Master Zane, kau cuma sampah. Selanjutnya, kamu tahu siapa Master Zane? Dia ahli bela diri. Hah? Kamu pikir bisa menggantikan dia? Di depan Master Zane, kamu hanya sampah. Dr. Ethan, kamu harus bawa Chloe dan pergi dari sini. Tenaga internal orang tua itu sangat kuat. Aku tak akan tahan satu ronde melawan dia. Kamu, jangan gegabah. Ya, kamu harus pergi duluan. Aku, pergi duluan? Orang yang paling aku benci adalah yang, di siang bolong, menganiaya wanita. Kamu, manajer, cepat potong buah itu, dan bawa ke aku. Manajer. Aku manajer. Berani-berani kamu, anak kurang ajar. Bertahun-tahun aku menjelajahi dunia bela diri, tak ada yang pernah berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu ingin mati? Ayo, aku akan mengabulkan. Kamu mau? Bilang sesuatu. Aku akan kembali. Ethan, dia hanya memukulnya hingga terbang. Chloe, bukannya kamu bilang dia dokter? Kenapa dia juga ahli bela diri? Seberapa kuat? Dari tampaknya, sekitar 3 atau 4 tingkat tinggi. Dia hanya menepis ahli bela diri top. Itu skill level Grandmaster. Grandmaster muda seperti ini. Itu luar biasa. Dan ilmu bela dirinya luar biasa. Sehebat apa? Dari yang kulihat, tingginya sekitar 3 atau 4 lantai. Kira-kira segitu, ditamparnya sampai terbang dengan satu tangan. Seorang master yang telah menyempurnakan energi dalamnya. Ini adalah hasil karya seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster yang masih muda. Gila banget. Pengobatan dan bela diri itu saling terkait. Chloe, cantiknya, manajer hotel ini, serahkan padamu. Arthur, selama bertahun-tahun ini, kau selalu berkomplot melawanku di belakangku. Jangan kira aku tidak tahu. Aku hanya menahan diri karena menghormati almarhum kakakmu, dan tidak pernah melawan. Tapi hari ini, kau sudah melampaui batas. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak, kumohon. Chloe, kasihanilah. Kasihanilah. Sudah selesai? Baiklah. Benar-benar tabib ajaib. Kau, barusan, ingin menyiksaku, kan? Tidak. Bukankah kau baru saja memaksanya untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham? Tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Kau tidak mau tanda tangan. Tapi sekarang aku yang mau. Ini adalah dokumen pengalihan untuk semua sahammu di Korporasi Zenith. Tanda tangani sekarang. Selagi aku masih merasa murah hati. Sekarang keluar. Ini bagianmu di Korporasi Zenith. Semua dokumen transfer saham. Tanda. Sekarang,
Selagi aku masih dalam mood baik, keluar dari sini. Kamu benar-benar menipu aku? Lalu apa kalau memang aku? Kamu tanda atau tidak? Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu. Cewek ini benar-benar luar biasa. Aku akan tanda. Aku akan tanda. Tanda. Kamu masih di sini. Aku keluar. Dr. Ethan, sepertinya kamu telah menyelamatkan aku sekali lagi. Kalau begitu, bagaimana aku harus berterima kasih padamu untuk kali ini? Chloe, jangan terlalu cepat menawarkan dirimu. Aku ingin belajar darinya dulu. Ethan, tolong terima aku sebagai muridmu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menerima murid. Terutama, murid perempuan cantik. Kenapa tidak? Cewek cantik hanya masalah. Aku seperti Pikachu, aku menarik masalah, latihan praktik akan jadi canggung. Ethan, tolong, terima aku saja. Yang praktik, tidak masalah. Aku bisa menanganinya. Hentikan, Mia. Maaf tentang itu. Sahabatku ini benar-benar gila bela diri. Jangan pedulikan dia. Bukannya kamu memanggil aku ke sini untuk merawat kamu? Chloe. Maaf ya. Sahabatku ini, dia benar-benar fanatik bela diri. Jangan hiraukan dia. Bukannya kamu memanggilku ke sini untuk mengobatimu? Chloe. Wah, kakimu besar sekali. Ethan, bagaimana kondisi Chloe? Racun embun beku sudah masuk ke tubuhnya. Ditambah lagi dengan syok yang dia alami menyebabkan racun itu menyebar. Keluar. Aku pergi. Benar, yang selanjutnya bukan untuk anak-anak. Ethan, kamu tidak akan menggunakan metode itu untuk mengobati Chloe, kan? Di novel-novel yang kubaca, begitulah cara mereka selalu menuliskannya. Keluar. Oke, aku pergi. Apa yang kamu pikirkan? Memangnya kamu mikir apa? Tahan saja. Aku mulai ya. Dokter Ethan. Lembut ya. Tahan ya. Rasa sakitnya akan segera berakhir. Ethan menyakiti Chloe. Dokter Ethan, aku tidak tahan lagi. Kamu harus tahan. Berbalik, tengkurap. Dan harus tengkurap? Ya ampun, ini keterlaluan. Dokter Ethan, aku sudah tidak bisa lagi. Kamu harus bisa. Berbalik, berbaring. Dan tetap berbaring. Ya ampun, ini luar biasa. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak mau pergi? Ethan, sudah selesai? Sudah semua. Aku sampai berkeringat. Jadi, Chloe, dia. Akan keluar sebentar lagi. Topi saya di mana? Kamu masih di sini, Chloe. Bagaimana perasaanmu? Aku mendengar kamu berteriak sebelumnya. Itu. Apa maksud semua itu? Aku baru saja dirawat oleh Dr. Ethan untuk kondisi saya. Aku tidak bisa menahan rasa sakitnya. Ada apa? Oh, jadi itu hanya perawatan. Apa yang kamu pikir itu? Dr. Ethan. Kamu bilang sebelumnya ada pertanyaan untuk saya. Apa itu? Aku ingin bertanya kepada kamu tentang kamar dagang Apex. Kamar dagang Apex? Kamar dagang Apex itu adalah yang paling kuat perusahaan utama di seluruh Jiangzhou. Presiden mereka, Presiden Owen, memiliki kekuatan yang sangat besar. Bisa dikatakan di seluruh dunia bisnis Jiangzhou. Dia memiliki kata akhir untuk semua hal. Setiap perusahaan ingin masuk ke kamar dagang.
Setelah kamu masuk, itu membuktikan kamu sudah mapan di Jiangzhou. Jadi, Chloe, perusahaanmu sudah masuk? Ethan, kamu dan Chloe sudah sangat akrab sekarang. Kenapa kamu masih memanggilnya Chloe? Akrab, bagaimana? Kamu sudah melihat tubuh masing-masing tanpa busana. Bukankah itu sudah cukup akrab? Jadi, Chloe perusahaanmu sudah gabung belum? Ethan, kamu dan Chloe sudah sedekat itu. Kenapa masih manggil dia Nona Chloe? Dekat? Kalian sudah saling lihat telanjang. Itu bukan dekat. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana kalau kamu ikutin Mia dan panggil aku Chloe juga? Aku sendiri baru masuk ke kamar dagang Apex tahun lalu. Oh, kamu tertarik dengan kamar dagang itu? Aku sih nggak tertarik, tapi istriku iya. Ya, aku lagi mikir buat bikin bayi sama dia. Kalau aku ke rumah keluarganya, harusnya aku bawa oleh-oleh, kan? Ethan, kamu sudah punya istri? Terus kamu ngapain sama Chloe? Itu kan buat pengobatan, jangan ikut campur. Keluarga Davis pengen gabung ke kamar dagang Apex. Cuma punya aset kuat nggak cukup. Mereka butuh sesuatu yang hebat. Produk inti buat bikin Presiden Owen terkesan. Aku udah nulis sebuah formula medis. Tidak hanya menyeimbangkan yin dan yang, tapi juga memperpanjang umur. Formula medis ini benar-benar luar biasa. Kalau formula ini asli, ini bakal jadi hit besar. Selera kamu bagus, tapi keluarga Davis nggak punya jalur produksi. Dan nggak punya bahan herbal. Jadi aku mau pergi ke kamar dagang dan ngobrol sama bosnya. Ya? Kamu benar. Cuma punya formula medis ini nggak cukup. Korporasi Zenith kami punya pabrik pengolahan herbal yang besar. Kita bisa kolaborasi dengan keluarga Su. Setelah bermitra dengan kami, keluarga Davis bakal punya kami, Zenith, sebagai pendukung mereka. Lalu, bernegosiasi dengan Presiden Owen bakal kasih mereka lebih banyak daya tawar. Kalau aku gimana? Aku lihat buku catatan kecil ini nulis banyak banget herbal. Kebetulan keluargaku punya bisnis herbal. Gimana kalau aku yang suplai herbalnya? Serius, ini takdir. Ada puluhan apotek daun hijau di Jiangzhou. Semua dikelola keluargaku. Jadi aku dapat jackpot. Aku bahkan nggak perlu pergi ke kamar dagang Apex sama sekali. Kalian berdua langsung urus semuanya buat aku. Keluarga Davis memang kecil. Tapi dengan kami, korporasi Zenith yang dukung mereka, ditambah apotek daun hijau, itu seharusnya cukup buat Presiden Owen ketemu kamu secara pribadi. Meskipun Davis Group kecil, dengan dukungan dari korporasi Zenith dan apotek daun hijau, seharusnya cukup untuk Presiden Owen bertemu dengan Anda secara langsung. Aku akan mencari Presiden Owen sekarang, dan menanyainya apakah istri saya bisa masuk ke kamar dagang Apex. Tunggu, Presiden Owen bukan orang yang bisa dianggap remeh. Selain itu, hubungan di dalam kamar dagang Apex rumit. Kamu tidak bisa menanganinya sendiri. Tidak apa-apa. Aku selalu bersikap rasional. Jika dia rasional, aku akan berbicara baik-baik dengan dia. Jika dia tidak, aku akan menghadapinya. Ethan, kamu tidak boleh ceroboh. Meskipun kamu bisa mengalahkan ahli bela diri, kamar dagang Apex juga memiliki Grandmaster yang menjaga. Ethan Gay? Kalau tidak, aku akan ikut dengan kamu. Kebetulan KTT Apex akan datang segera. Sebenarnya, aku tidak merasa terlalu baik, tapi sekarang aku jauh lebih baik. Aku akan menemani kamu ke sana. Dengan cara ini, selagi kamu berdiskusi dengan Presiden Owen, aku juga bisa membantu kamu. Kalau begitu aku juga ikut. Biar aku ganti baju. Halo Felix. Aku Clara, dari Davis Group. Ini adalah obat yang baru kami kembangkan. Aku ingin bertanya, apakah ada kesempatan untuk bekerja sama? Davis Group, aku ingat kamu bahkan belum masuk ke kamar dagang Apex kan? Kamu harus mencari orang lain untuk melihatnya. Maaf, permisi. Tuan Liu, aku. Sangat sulit hanya untuk mendiskusikan kerjasama, apalagi masuk ke kamar dagang Apex. Ethan itu sombong bilang dia bisa menanganinya. Dia sedang bermimpi. Tuan Liu, aku Clara. Dapat kontrak saja sudah susah, apalagi gabung ke kamar dagang Apex. Si Ethan itu berani banget bilang dia bisa melakukannya. Ah, masa sih?
Nona Davis, aku lihat kamu sedang cari mitra bisnis. Benar kan? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa bantu kamu. Aku lihat kamu baru saja ditolak baru saja. Kamu memang incaran banyak orang. Nama. Kamu gila? Kalau sakit, pergi ke dokter. Jangan jadi orang aneh di sini. Nanti kita bicarakan itu. Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Lukas. Kalau kamu, Nona Davis, mau minum bersamaku, naik ke atas dan dekat-dekat denganku, aku akan urus semua proyekmu. Louis, kamu tidak tahu malu, jangan buang waktuku. Pertama, namaku Lukas. Kedua, datang ke tempat seperti ini cari mitra, kamu butuh koneksi. Kalau tidak, kamu cuma mengemis. Fakta bahwa aku mau bantu kamu adalah keistimewaan buatmu. Lepaskan tanganmu dariku. Clara, kamu ngapain di sini? Bung, menggoda wanita di siang bolong? Pria macam apa itu? Waktu itu, si Ethan merusak segalanya untukku. Kali ini, kalau aku bisa bantu Clara, dia pasti akan tersentuh. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Julian, pewaris keluarga Harris, Julian He. Hey, aku sudah di luar negeri beberapa tahun terakhir, dan baru kembali baru-baru ini. Senang bertemu denganmu. Pewaris keluarga Harris? Tidak pernah dengar. Pergi sana. Jangan halangi urusanku dengan Nona Davis. Putra keluarga Harris? Tak pernah dengar namanya. Minggir. Jangan ganggu urusan bisnis saya dengan Clara. Dengar, Bung, kita semua orang beradab di sini. Clara tidak mau berbisnis denganmu, bantu saya. Jangan ganggu dia. Kamu siapa? Mau mencuri perhatian saya? Keluar dari sini. Kalau tidak, saya akan pastikan keluarga Harismu dihapus dari Jiangzhou. Kamu mabuk? Kamu pikir saya baik-baik denganmu? Biar saya beritahu, kalau kamu berani ganggu Clara lagi, kamu harus berurusan dengan saya. Kalau tidak, saya ingin tahu bagaimana kamu akan menghapus keluarga Haris kami dari Jiangzhou. Siapa itu? Dia benar-benar berani menantang Tuan Sterling? Sepertinya putra keluarga Haris. Katanya dia baru pulang dari luar negeri, baru kembali ke negara ini. Keluarga Haris adalah kekuatan top di kamar dagang Apex. Di Jiangzhou, status mereka cukup tinggi. Tapi dibandingkan dengan keluarga Sterling, kekuatan nomor 1 di kamar dagang, keluarga Haris jauh di bawah. Kepala keluarga Sterling dan Presiden Owen sangat dekat. Lukas ini juga putra keluarga Sterling. Dia dijuluki sang peneror. Siapapun yang menyinggung Tuan Sterling akhirnya tidak baik. Kamu Tuan Sterling? Tuan Sterling, maaf. Saya tidak mengenali Anda, Tuan. Sekarang apa? Sudah tidak jadi pahlawan lagi? Ayo, lanjutkan musiknya. Lanjutkan menari, sial. Dari semua orang yang bisa saya temui, harusnya Lukas ini, sang peneror ini. Tidak. Saya mungkin harus mundur dari Clara. Tapi saya pasti tidak bisa menyinggung Lukas. Kalau tidak, seluruh keluarga Haris akan menanggung akibatnya. Clara, putra muda keluarga Sterling hanya ingin mengajakmu ke atas untuk bicara bisnis kan? Ikut saja dia. Kita tidak bisa bermain-main dengan dia. Clara, Tuan Sterling, dia cuma mau ajak kamu ke lantai atas untuk urusan bisnis, kan? Kalau gitu, ya pergilah. Kita tidak boleh menyinggung Tuan Sterling. Kalau kamu tidak bisa menyinggung Tuan Sterling, jangan ikut campur urusanku. Bukannya aku melakukan ini untuk kebaikanmu, Clara. Lagi pula, cuma urusan bisnis. Lakukan nih, X ya. Apa masalahnya? Masa kamu bakal kehilangan anggota badan? Urusan bisnis, kamu tahu persis apa yang dia inginkan. Jangan cari-cari alasan. Ikut aku ke lantai atas untuk urusan bisnis. Nanti kamu akan berterima kasih padaku. Aku sibuk, tidak ada waktu untukmu. Mau kemana kamu? Hari ini kamu ikut aku, suka tidak suka. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Ayo, teriak. Teriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Kamu jangan bergerak. Gel eksfoliasinya sudah habis? Kamu sudah bayar? Kasih bajunya.
Kamu baik-baik saja? Kamu ngapain di sini? Aku ingin mengajakmu mandi, atau semacamnya. Kamu selalu melakukan hal-hal yang menjijikkan. Aku harus mematahkan kutukan maut ini. Ini serius, oke? Aku selalu berpikir orang ini menyebalkan. Tapi sekarang, melihatnya, aku merasa sangat tenang. Hei, kamu ngapain di sini? Aku mau ajak kamu mandi atau apa? Kamu selalu terlibat urusan menjijikkan. Aku sedang berusaha memecahkan kutukan mautku. Ini urusan serius, oke? Aku pernah berpikir dia sangat menyebalkan. Lalu kenapa aku merasa begitu tenang ketika melihatnya sekarang? Ethan, kamu sudah hilang akal? Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Ada wanita yang aku tidak bisa selamatkan, Ethan juga tidak bisa. Karena kamu memukul Tuan Sterling, itu bagus. Ethan, kamu sudah tamat. Lagi pula, kamu dan istriku dulu adalah pasangan masa kecil. Bagaimana kamu bisa berdiri di sana dan melihatnya diganggu begitu? Kamu berani menolak aku akan habisi kamu. Siapa dia? Dia adalah anak tua keluarga Sterling. Lukas Sterling. Lukas. Aku akan habisi kamu. Aku akan habisi kamu. Lukas, aku akan habisi kamu. Louis, kamu yang aku ganggu. Namaku Lukas Sterling. Di Jiangzhou, tak ada yang berani menyentuh aku. Kamu yang pertama. Penjaga. Berhenti. Ada apa? Bocah ini mengganggu istriku. Aku hanya memberinya pukulan gratis. Pukulan yang bagus. Halo, Clara. Clara, Ya, Ethan adalah guru saya. Jadi itu membuat kamu menjadi istrinya, kan? Ethan, Clara cukup cantik. Makanya kamu menolak pendekatan Chloe. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari aku dengan Chloe dan Mia. Bagaimana dia bahkan bisa memutuskan untuk mengambilnya sebagai guru, Ende? Chloe, Mia, kamu dua benar-benar ingin melindungi brengsek ini? Tuan Sterling, Tuan Chen. Aku menjamin dia. Aku juga menjamin dia. Chloe, Mia, kalian berdua mau melindungi si brengsek ini? Tuan Sterling, Tuan Chen. Aku mendukungnya. Hitung aku juga ada di belakangnya. Sial, si kampungan ini. Dia dapat keberuntungan dari mana? Dia sampai bisa membuat Chloe dan Mia melindunginya. Tidak mungkin. Kami tidak akan membiarkan si kampungan ini pergi hari ini. Ethan, lihat kekacauan yang kamu buat. Banyak orang yang membelamu. Kamu tidak punya malu? Lebih baik kamu minta maaf pada Lukas, sambil berlutut sekarang juga. apa? Sama sekali tidak malu? Ethan berusaha menyelamatkanku. Memangnya, urusanmu apa? Clara, jangan bodoh. Dia tidak menyelamatkanmu. Dia telah menyebabkan bencana besar. Dengarkan aku. Pewaris Sterling bukan orang yang bisa kamu ganggu. Kalau dia membalaskan dendam padamu, tidak ada yang bisa melindungimu. Aku tidak akan. Kamu memukulnya, lalu memukulku. Kamu tamat. Saatnya kamu merasakan amarahnya secara langsung. Kok bisa terbakar? Baiklah, oke. Kamu mau menyelamatkan orang ini? Malam ini, datang ke kamar saya, dan layani saya dengan baik. Kalau tidak, orang brengsek ini tak akan selamat sampai pagi. Tuan Sterling memang berani. Chloe adalah CEO Jiangzhou yang cantik dan terkenal. Dan Mia juga cantik luar biasa. Dapat dilayani oleh mereka dua. Betapa beruntungnya Anda. Tuan Sterling berhak meminta itu. Chloe dan Mia di Jiangzhou punya pengaruh yang cukup besar. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Sterling, mereka jauh tertinggal. Dan, Louis, jangan terlalu berani. kalau saya berani, dan nama saya Lukas. Kamu bilang mereka tak bisa ingat? Kalau mereka tak bisa ingat, apa masalahnya? Saya sekarang ingat. Kalau kamu tidak ikut saya malam ini, saya akan membuat orang brengsek ini lenyap dari dunia ini. Sekarang, di tempat ini, minta maaf kepada istri saya dengan gel eksfoliasi. Apa yang kamu lihat? Cepat, habisi dia. Lihat apa? Cepetan, habisi dia.
Apa-apaan? Sialan. Orang kampung ini jago bertarung. Ya ampun. Dia ternyata ahli bela diri. Wah, dia jago. Nggak heran Chloe dan Nona Mia mendukungnya. Benar juga. Jangan nilai orang dari penampilan. Clara, tadi kamu tegang. Ya, santai aja. Bajingan-bajingan ini nggak bakal bisa sentuh Ethan. Dia itu monster. Aku dan Ethan sudah bertunangan. Kenapa ada cewek lain yang lebih kenal dia daripada aku? Kamu ahli bela diri ya? Dengar ya. Aku ini tuan muda dari keluarga Sterling. Kamu nggak boleh macam-macam sama keluarga Sterling. Apa para master dari keluarga Sterling lebih jago gosok punggung daripada aku? Keluarga Sterling ku punya pemandian terbaik di kamar dagang Apex. Kekuatan besar. Kami punya banyak ahli. Dan di pusat pemandian kami ada seorang Grandmaster. Kamu pikir kamu hebat? Bisa kalahin Grandmaster? Bahkan kalau Grandmaster kalian datang, dia juga bakal aku gosok. Pakai gel eksfoliasi. Denger nggak? Kamu, bocah kecil, kamu ganggu istriku, ya? Karena kamu nggak bisa kontrol diri aku yang bakal benerin itu buat kamu. Kamu. Aduh. Barangku. Hancur. Apa yang dia lakukan pada Tuan Sterling? Sepertinya dia menghancurkan barang Tuan Sterling. Dia sudah tamat dengan wanita untuk selamanya. Orang itu kejam. Apa dia tidak takut dengan amarah keluarga Sterling? Sial. Beraninya si orang udik itu? Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang berani menyakiti anakku? Ayah, tolong aku, cepat. Nak, kamu baik-baik saja? Bajingan brengsek itu menghancurkan barangku. Aku. Kurasa aku sudah dikebiri. Apa? Dasar brengsek. Kau berani mengakhiri garis keturunanku. Aku tidak peduli siapa kau, akan kuhancurkan kau. Ya ampun, aku jadi Kasim, apa? Bocah, beraninya kau menghancurkan warisan keluargaku. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Aku tidak percaya. Kepala keluarga Sterling datang sendiri ke sini. Barang berharga anaknya hancur. Tentu saja dia akan datang. Kalau tidak, itu gila. Bocah itu dalam masalah besar sekarang. Lihat, yang di belakang Tuan Sterling, itu Master Thorn. Sempurna. Bahkan Grandmaster keluarga Sterling, Master Thorn, ada di sini. Ethan, wahai Ethan, kau mati. Tuan Sterling, bocah ini keterlaluan. Kau harus melumpuhkannya. Julian, kamu benar-benar sampah masyarakat. Clara, kapan kamu akan sadar? Ethan telah menyinggung keluarga Sterling. Dia akan membayarnya. Lebih baik kamu menjauh darinya. Sebelum keluargamu terseret ke dalam masalah ini. Kamu menjijikan. Kamu pecundang sejati. Master Thorne. Tangkap bocah ini. Lumpuhkan dia untukku. Tuan Sterling, ini tidak ada hubungannya dengan Ethan. Tolong, biarkan dia pergi. Kamu siapa? Berani-berani. Tuan Sterling, hari ini, anakmu yang memulai duluan. Sebaiknya kamu biarkan saja. Biaya medis anakmu, aku akan tanggung. Bagaimana? Kamu? Tanggung? Chloe, kamu terlalu tinggi hati dengan diri sendiri. Karena kamu berhasil 2 tahun ini, kamu pikir bisa menandingi keluarga Sterling? Kalau ditambah keluarga Tang kami, Hari ini, tidak ada yang bisa mengubah itu. Diam. Aku akan potong bola anakmu. Kalau kamu keberatan, aku potong bola kamu juga. Kamu berdua bisa jadi pasangan. Kamu mati, bocah. Bocah, jangan terlalu sombong. Kalau muda tidak sombong, apa gunanya? Apa? Karena tahu beberapa jurus. Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Aku adalah Grandmaster Hun Yuan, Master Thorne. Kalau tidak mau menderita, aku menyarankan kamu untuk memutus meridianmu sendiri. Sujud sekarang dan minta ampun. Grandmaster Hun Yuan, di taman mana kamu latihan? Orang tua, jangan keluar berusaha menipu orang, oke? Berkurang ajar. Sombong sekali. Ethan, geser, minggir. Ethan, awas. Aku tidak percaya.
Bahkan jika kemampuan Ethan luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bahkan Master Zong? Kamu? Siapa sih kamu? Aku hanya seorang pegawai pemandian. Apa aku melihat hal yang tidak benar? Itu Grandmaster Mixed Yuan yang kita bicarakan, Master Thorn. Dan begitu saja. Dia terbang hanya dengan satu telapak tangan. Apakah seorang Grandmaster benar-benar tidak peduli dengan harga dirinya? Tak bisa dipercaya. Benar-benar tak bisa dipercaya. Bagaimana itu mungkin? Wah, aku tahu Ethan luar biasa, tapi aku tidak pernah membayangkan ini. Dia begitu mengagumkan. Satu telapak tangan membuat Grandmaster terbang. Levelnya tidak hanya 3 atau 4 tingkat tinggi. Tahu. Aku tidak percaya. Apakah dia benar-benar begitu luar biasa? Dia menyebut dirinya Grandmaster. Dia bahkan gak separuh tangguhnya dibanding Master Zan. Bukannya tadi kamu mau mencabik-cabik aku? Dia. Ayo, mari kita lihat apa yang kamu punya. Jangan berani-beraninya. Aku kasih tahu ya, ini wilayah kamar dagang Apex. Aku kenal lama dengan Presiden Owen. Kalau kamu berani sentuh aku, berarti kamu menampar muka Presiden Owen. Seluruh kamar dagang Apex akan mengejarmu. Ethan, kamu dengar itu? Ini wilayah kamar dagang Apex. Kamu mungkin tangguh, tapi kamu bukan tandingan Presiden Owen. Sebaiknya kamu berlutut dan tunduk pada Tuan Sterling. Aku muak denganmu. Sudah kuhandle itu. Jadi, kamar dagang Apex, ya, dia tepat orang yang kucari. Kalau dia ikut aturan, ya sudah. Tapi kalau tidak, aku akan menghapus mereka dari peta. Kamar dagang Apex, ya, dia memang orang yang aku cari hari ini. Kalau dia main sesuai aturan, ya baiklah. Tapi kalau tidak, aku akan pastikan kamar dagang Apex terhapus dari peta di Jiangzhou. Omong kosong. Aku ingin lihat siapa yang berani coba menghapus kamar dagang Apexku dari peta di Jiangzhou. Salam, Presiden Owen. Presiden Owen, Anda akhirnya datang. Anda harus berikan keadilan untukku. Bajingan ini menyerang orang tepat di sini di kamar dagang Apex kita, melukai anakku, bahkan coba bunuh aku. Ini adalah pengabaian terang-terangan terhadap otoritas Anda dan seluruh kamar dagang Apex kita. Anak muda, apakah kau yang mengancam akan menghapus kamar dagang Apexku? Betul, aku. Tidak ada seorang pun di Jiangzhou yang pernah berani bicara padaku seperti itu. Presiden Owen, Ethan tidak bermaksud begitu. Dia tidak bermaksud cari masalah. Louis mempermalukanku di depan umum, dan Ethan hanya ikut campur untuk menyelamatkanku. Tepat sekali. Louis menggunakan bahasa yang kasar dan menjijikan. Dia punya niat buruk. Betul. Dia masih diuntungkan. Presiden Owen, Anda tidak bisa begitu saja percaya pada kata-kata keluarga Sterling. Tuan Sterling, ada apa sebenarnya? Itu tidak benar, Presiden. Anak saya hanya ingin membicarakan bisnis dengan Clara. Siapa sangka dia bersikap sok tinggi dan bahkan menyuruh preman ini menyerangnya. Benar, Presiden Owen. Saya hanya ingin sedikit membicarakan bisnis dengan Clara. Bahas bisnis? Sejak kapan bahas bisnis sampai meraba-raba? Bahas bisnis? Apa bahas bisnis perlu ke kamar hotel di lantai atas? Semua orang di lobi melihat kejadiannya. Mereka semua bisa membuktikan perkataanku. Presiden Owen, saya melihatnya. Presiden Owen. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya, begini, Lucas ingin membicarakan bisnis dengan Clara. Dan orang ini, hanya karena dia jago berkelahi, langsung saja menyerang bagian vital. Anta, Lucas. Sebenarnya, cuma Lucas ingin membicarakan bisnis dengan Clara. Orang ini, cuma karena dia bisa berkelahi, pergi dan merebut sesuatu dari Lucas. Dan mempermalukannya. Julian, bagaimana kau bisa berbohong dengan begitu tak tahu malu? Julian, kau tidak tahu malu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Ethan lolos dengan mudah. Soal Clara, aku punya banyak trik untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Cukup.
Tuan Sterling, aku pernah dengar sedikit tentang bagaimana putramu biasanya bersikap. Tak ada asap tanpa api. Anda seharusnya pulang dan merenungkan ini. Pulang dan ajari putramu pelajaran yang baik. Tapi, Presiden, ya, Anda benar memarahi saya. Saya akan pulang dan mendisiplinkan putra saya dengan baik. Tapi anak ini, anak muda, meskipun ada alasan, menggunakan kekerasan di wilayah kamar dagang Apex adalah tamparan di wajah saya. Lalu, Baiklah, kami bisa menyelamatkan nyawamu, tapi kau tidak akan bebas begitu saja. Kau akan mengganti rugi keluarga Sterling untuk biaya pengobatan mereka, dan minta maaf kepada Tuan Zhou dan putranya. Lalu kita bereskan. Ethan, terima saja tawarannya. Ethan, Presiden Zhou sudah sangat adil. Kau melukai, kau tahulah, bagian putranya. Yang dia mau cuma permintaan maaf dan biaya pengobatan ditanggung. Itu sudah sangat baik hati. dengar, kau sepertinya orang yang baik, jadi aku akan jujur, ini, bisa kita atur. Tapi bajingan ini mengganggu istriku. Kalau aku tidak datang, entah apa yang akan dia lakukan padanya. Jadi, apa maumu? Aku mau preman ini, menghabiskan sisa hidupnya menggosok punggung dan mandul. Kau. Apa dia sudah gila? Dia benar-benar berani melawan presiden? Inikah yang disebut main-main? Dapat hadiah yang legendaris itu? Ethan, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Baik, kau memang memilih jalan yang sulit. Sesukamu saja. Pikirkan baik-baik kata-katamu selanjutnya, atau kau akan menyesal. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kamu pikir 2 kali, sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun, atau kamu akan menyesal. Maksudmu apa? Setiap kali mendung atau hujan, titik alfa dan titik intimu, kedua titik tekanan itu, terasa nyeri, kan? Cedera kronis yang sudah 10 tahun. Itu sebabnya, latihanmu tidak berkembang sedikit pun. Karena sudah begini keadaannya. Dengar, aku sudah menjelaskan dengan jelas, mengerti, sayang? Cedera yang kualami ini, hampir tidak ada yang tahu. Aku sudah mencari dokter ke seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Anak ini, dia benar-benar langsung tahu. Kamu, ikut aku. Ada tempat tidur di lantai atas? Ethan, jangan pergi. Kamu akan terbunuh. Ethan, ayo kita lawan dia saja. Mau nambah waktu? Wah tidak, bocah ini, berani menghina ketua seperti itu, dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Jadi kamu lihat, kamu tidak boleh terlalu sombong. Ethan, mari kita lihat bagaimana caramu menghentikanku sekarang dari mengejar Clara. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan cedera kronisku? Biar kita jelas dulu, kalau kau main-main denganku, kau akan mati dengan menyakitkan. Boom, membunuh itu melanggar hukum, tahu? Apa kau gila? Lagi pula, kalau aku mau kau mati, sudah kubunuh kau di bawah tadi, cukup. Duduklah di sini dan lepaskan bajumu. Ayo. Apa? Gosok ring? Tanpa air atau apapun? Banyak permintaan. Sudah selesai. Berdiri dan coba gerakan. Baiklah, coba saja. Cedera kronis yang sudah kuderita selama 10 tahun ini hanya bisa disembuhkan oleh aura agung. Mungkinkah? Luar biasa. Itu menakjubkan. Bangun, pakai bajumu. Tunggu sebentar. Aku akan menuliskan resep untukmu. Sedangkan untuk latihanmu, kamu akan bisa mencapai terobosan dengan mudah.
Terima kasih, dokter. Terima kasih, Ethan. Aku minta maaf atas ketidaksopananku tadi. Tolong jangan dipikirkan. Tapi, aku tidak membantumu secara gratis. Clara yang di bawah itu adalah istriku. Dia ingin bergabung dengan kamar dagangmu. Kamu yang urus. Akan sama Terdi, akan Kranta, akan urus dua. Jangan khawatir, Ethan. Mulai sekarang, kamu adalah penyelamatku. Tidak masalah. Aku akan mengurus semuanya. Tentu saja. Aku tidak akan melanggar aturanmu. Mengenai produk-produk itu, aku sudah menyiapkannya, dan di masa depan, aku akan menjalin kerjasama yang erat dengan keluarga Tang dan Song. Kamu atur sendiri. Jangan bilang begitu, Ethan. Bahkan tanpa yang kau sebutkan, aturan dibuat oleh manusia. Sudah cukup, ayo pergi. Di sini ada jagoan sejati. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Davis Group seperti dewa. Clara, aku yakin Ethan diam-diam dieksekusi oleh Presiden Owen. Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi, aku akan bicara baik-baik dengan Presiden. Kamu akan baik-baik saja. Pergi sana. Bagaimana dia bisa kembali? Ethan, kamu baik-baik saja? Aku bahkan belum menggosok punggungmu. Kenapa harus ada yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Kenapa Ethan tidak diamankan oleh Presiden Owen? Presiden, Anda naik ke atas untuk mengurus preman ini, kan? Apa-apaan ini? Presiden, Anda. Kenapa Anda memukul saya? Aku memukulmu karena kamu orang bodoh yang buta. Mulai saat ini juga, keluarga Sterling dikeluarkan dari kamar dagang Apex. Semua sumber daya keluarga Sterling di dalam kamar disita. Dan aku, Owen, secara pribadi, akan memblacklist keluarga Sterling. Jika ada di antara kalian berani bekerja sama dengan keluarga Sterling, kalian akan membuat musuh dariku, Owen. Apa? Presiden. Kenapa? Ayah. Apa yang terjadi? Aku tahu apa? Penjaga. Bawa kedua orang bodoh buta ini dan keluarkan mereka dari sini. Presiden, Anda salah paham. Presiden, lepaskan tanganmu yang menjijikan itu. Presiden, aku bisa pergi sendiri. Aku bisa pergi sendiri, Ayah. Naskah ini salah semua. Keluarkan dia dari sini, Pak. Andi M, tak salah orang. Lepaskan tanganmu yang menjijikan itu dariku. Pak, aku bisa jalan sendiri, Ayah. Ini bukan seharusnya terjadi. Dengan ini saya umumkan undangan resmi untuk Davis Group untuk bergabung dengan Kamar Dagang Apex sebagai anggota Dewan Inti. Nona Su, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, katakan saja. Aku. Benarkah? Si kecil ini punya cukup banyak akal. Ya, Ethan. Keren banget. Kamu ngapain berdiri di sana? Kamu pikir kalau aku pulang nanti, ibu mertuaku akan pakai gel eksfoliasi padaku sebagai hadiah? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Lihat aku hari ini, aku sudah sangat lelah, jadi malam ini, mungkin kita bisa. Ada banyak orang di sini. Saudara-saudara yang terhormat, keluarga yang tercinta, marilah kita beri selamat kepada mempelai pria, Ethan, dan mempelai wanita, Clara. Semoga cepat dikaruniai anak dan hidup bahagia selamanya. Siapa yang minta restumu? Seperti aku butuh restumu. Keluarga Harris juga telah di-blacklist oleh Kamar Dagang Apex. Presiden Owen, jangan, penjaga, bawa dia. Presiden Owen. Ethan, aku juga bisa pijat. Clara, sudah puas. Bagus. Ini untukmu. Perhatikan nada bicaramu dengan Presiden Owen. Presiden Owen, terima kasih. Clara, jangan berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih kepada Ethan. Orang ini mulai menarik bagi aku. Clara, Ethan, kalau sudah begitu, aku pergi. Baiklah. Presiden Owen. Ambil. Clara, aku dari grup Vanguard, Oscar. Ini kartu saya. Aku harap di masa depan grup Davis dan aku bisa sering bekerja sama. Clara, aku Felix dari grup Horizon. Sangat ingin bekerja sama denganmu. Ethan, aku baru membuka spa baru. Datang untuk pijat di spa saya.
Clara. Ini kartu perusahaan saya. Ini kartu saya. Clara, kartu saya. Lari, api. Apa yang kamu tunggu? Lari. Lari, kebakaran. Hei, minggir. Pergi dari sini. Udah ngos-ngosan? Semuanya? Hei, lihat apa? Nggak lihat apa-apa, aku juga. Santai aja, gak salah kok lihat-lihat. Ayo, Ethan, aku juga. Ethan, giliran aku. Angkat. Seriusan. Kalian berdua cari masalah ya. Kalau nggak kuat, biar aku pegang sekali, langsung selesai urusannya. Mimpi. Setuju. Ayo pergi. Ayo pulang dan... Kamu tahulah. Malam masih panjang. Ngapain buru-buru pulang? Ethan, kapan kamu mau ngajarin aku jurus? Dekat-dekat gitu. Jangan khawatir. Aku kuat kok. Udah Ethan. Payudara. Aku rasanya agak gak enak. Aku cuma mau tanya. Kalau kamu bisa datang periksa aku? Kali ini, gak ada yang ganggu. Chloe. Aku kira kamu sahabatku. Kamu anggap aku apa? Mau merebut pacarku? Aku cuma mau dia periksa aku. Kamu kenapa sih? Ethan. Ayo, sekarang juga. Ayo pulang dan menikah. Bikin anak. Bikin anak-anak? Tunggu dulu. Kemari. Tahun 2026. Dan aku belum pegang apa-apa? Ayo pergi.